Peggy Setiawan, sosok yang sempat disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki 2 pekan lalu akhirnya dibebaskan. Kebebasan Peggy ini seakan menjadi harapan bagi terpidana lain dan juga mantan narapidana kasus Vina Saka-Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali. Di episode kali ini, pemirsa, tim Fakta akan menemui Peggy Setiawan untuk mencari tahu seperti apa sebenarnya detik-detik penangkapan Peggy kala itu dan juga menelusuri bagaimana kemudian nasib dari 7 terpidana lainnya. Anda menyaksikan Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Pemirsa, Dede yang merupakan salah satu dari saksi kunci pada kasus Vina di tahun 2016 ini menarik kesaksiannya dan mengatakan bahwa seluruh informasi yang kemudian sempat ia sebutkan itu tidak benar. Saya akan coba untuk kemudian ini menghubungi Dede melalui sambungan video call dan menanyakan seperti apa sebenarnya kejadian yang sesungguhnya pada saat itu. Halo Mas Dede. Iya, halo. Iya, Mas, ini Tiara dari Fakta TV One. Mas Dede sehat ya? Kabarnya ya, gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Mas Dede, ini saya dapat informasi bahwa Mas Dede beberapa hari belakangan ini ya sempat mengungkapkan ke publik, menarik, mencabut laporan begitu ya, mencabut kesaksian yang sebelumnya. Ini mengatakan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Mas Dede di tahun 2016 itu bukan yang sebenarnya atau tidak pernah terjadi bahkan. Itu betul? Seperti apa ceritanya Mas Dede? Ya, karena dengan kesadaran saya sendiri, Mbak. Iya. Bagian mana, Mas, dari kesaksian di tahun 2016 tersebut yang sebenarnya bohong atau salah secara keseluruhan? Semua, Mbak. Semua. Boleh diceritakan, Mas? Semua itu di bagian mana saja? Tidak ada pelemparan, tidak ada bambu, tidak ada pengajaran, dan tidak ada melihat orang nongkrong di situ, Mbak. Oke. Saya ingat pada saat itu informasinya memang Mas Dede dan juga AF ini ya yang kemudian memberikan kesaksian bahwa sempat melihat ada kejadian pelemparan di tanggal 27 malam oleh segerombolan pemuda yang saat ini sudah ditangkap, sudah terpidana. Nah, ini semuanya tidak pernah Mas Dede lihat? Tidak pernah. Informasi tersebut lantas datang dari mana, Mas Dede? Diarahkan, Mbak. Diarahkan oleh siapa? Diarahkan dengan Pak Rudiana. Oleh Pak Rudiana? Pak Rudiana dan AF. Mas Dede ingat tidak? Itu kan kejadian tanggal 27. Mas Dede mendapat arahan tersebut di tanggal berapa? Di tanggal 2. Di tanggal 2 Agustus berarti? 2 September. September. 2 September. Gimana tuh Mas ceritanya? Ketemu dengan Pak Rudiana? Ketemu Pak Rudiana ya pada saat BAP itu, Mbak. Diajak di telepon sama AF suruh menemani ke Polres Cirebon Kota, Mbak. Nah, dan terus ya nyampe Polres Cirebon Kota, saya nanya ke AF, sini mau ngapain? Kata AF bilang mau diminta keterangan saksi. Nah, saya tanya saksi apa? Katanya saksi kematian anaknya Pak Rudiana. Nah, terus ya setelah itu ya saya menunggu, Pak. Nah, terus kemungkinan ya itu Pak Rudiana yang datang ke situ, Mbak. Terus saya mengenalkan ini Pak Rudiana. Katanya anaknya yang tadi saya ceritain, yang anaknya meninggal. Nah, terus saya nanya ke Pak Rudiana, Pak, mohon maaf, emang ini buat kesaksian apa ya? Katanya buat kesaksian anaknya, katanya yang meninggal kemarin, katanya. Nah, terus saya tanyakan, saya tidak mengetahui kejadian itu sama sekali, Pak. Dan saya tidak mengenal pun, tidak melihat kejadian apapun tidak melihat kejadian apapun itu. Dan terus saya diarahkan, udah ntar tenang aja, ntar saya kasih tahu, katanya kan tadi udah kasih tahu sama AF, katanya. Ya udah, setelah itu ya ditinggal sama Pak Rudiana, Pak. Ditinggal sama Pak Rudiana, Mbak. Pak Rudiana? Perintah atau arahannya pada saat itu seperti apa, Mas Dede? Ya, arahannya ya bilang, Mbak, ntar saya kasih tahu, kamu nyebut nama-nama ini, dan ada pelemparan batu, pengejaran motor, terus bawa bambu, diarahkan seperti itu, dan ada orang nongkrong di situ. Jadi semua nama dan juga kronologi ini semua dari Ibtu Rudiana?
Mas Dede? Dan AF saya kasih. Iya. Oke, Mas Dede, ini kan sudah berjalan lama sekali ya, dari 2016 sampai 2024. 2024 pun ini kasusnya kembali diusut sudah sejak Mei lalu. Tapi apa pertimbangan Mas Dede hingga akhirnya baru muncul sekarang? Pertimbangan karena kesadaran dari diri sendiri. Tapi selama ini ada yang mengintimidasi untuk tidak memberikan informasi yang sebenarnya? Dan tidak ada, Mbak. Dan saya kasihan sama 7 terpidana itu dan pihak keluarganya, Mbak, yang merasa bersalah. Ada komunikasi dengan AF mungkin, Mas, sebelum ini? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Tapi Mas Dede mengikuti terus ya, artinya kasus ini sejak Mei lalu, setelah viral lagi? Iya, saya mengikuti, Mbak. Mas Dede kenal sama Pak Rudiananya sendiri, ini di mana? Pertama kali? Di Polres, Mbak. Di Polres Cirebon. Pas saat dimintain keterangan jadi saksi itu, Mbak. Jadi pertama kali Tanggal 2 pada September itu malam. 2 September malam. 2 September malam. Pada saat AF pada saat itu mengenalkan Mas Dede ke Ibtu Rudiana, itulah yang pertama kali ya? Iya. Pertama kali. Kalau AF dengan Ibtu Rudiana, sepengetahuan Mas Dede, mereka berdua memang sudah kenal lama sebelumnya? Kurang tahu, Mbak, kalau kenal sebelumnya kurang tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Mas Dede, ini kan informasinya ada TKP di jalan atau di Gang Bakti ya, yang kebun belakang itu. Mas Dede tahu lokasi itu? Ya tahu kan dekat kerjaan cucian mobil saya, Mbak. Tapi tidak Pada pernah saat itu. tidak pernah tahu mungkin ada perilaku yang selama ini disebut-sebut ruda paksa, penganiayaan yang dilakukan di belakang situ. Tidak pernah, Mbak. Tidak pernah tahu. Dan karena pelemparan dan pengejaran dan ada segerombolan nongkrong di situ pun ya tidak ada diarahkan keterangan itu. Kalau di tanggal kejadian di tanggal 27 Agustus, Mas Dede pada saat itu berada di mana? Ya berada di tempat kerjaan, Mbak. Cuman malam memang beli rokok, Mbak. Beli rokok seperti biasa aja. Mas Dede, kan ini kan sebelumnya sempat dapat perintah dan arahan ya dari Ibtu Rudiana. Ada yang sempat dijanjikan untuk Mas Dede setelah mengikuti semua kronologi dan juga perintah Ibtu Rudiana? Tidak pernah sama sekali, Mbak. Sejumlah uang misalnya? Tidak sama sekali. Nah, apa pertimbangannya pada saat itu Mas Dede mengiyakan arahan dari Ibtu Rudiana dan AF? Karena saya merasa sudah di dalam Polres dan saya merasa takut dan saya awam dengan hukum, Mbak. Ada ancaman yang kemudian ini sempat ditujukan untuk Mas Dede dari sekitar pada saat itu, baik dari Ibtu Rudiana atau mungkin anggota kepolisian lainnya? Pengancaman tidak ada, Mbak. Cuman saya merasa takut dan bingung aja, Mbak. AF dengan Mas Dede ini dekat nggak sih? Kerja doang sih, Mbak. Kerja pun saya di situ kan kurang lebih 1 bulan, Mbak. Oh, hanya 1 bulan aja? Hanya 1 bulan kurang lebih. Kalau AF ini memang sudah lebih lama daripada Mas Dede masuk waktu itu? Pengetahuan saya cerita dari AF ya, emang dia sudah bertahun-tahun di situ. Untuk saya, Mbak, saya ingin meminta maaf kepada 8 terpidana itu, ya karena keterangan palsu saya yang membuat dia menderita selama 8 tahun di penjara. Ya, sekarang mungkin saya mengungkap ini karena saya sadar dengan kesadaran diri saya sendiri, karena saya merasa bersalah, Mbak. Baik, Mas Dede. Semoga kita harapkan juga keluarga melihat permintaan maaf dan juga pengakuan dari Mas Dede ini ya. Termasuk juga untuk meringankan terpidana yang saat ini masih berada di tahanan. Terima kasih banyak Mas Dede atas waktunya. Sehat selalu, Mas Dede. Saudara Dede ya, yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana. Itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka, Saudara Dede. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan, mengumumkan somasi terbuka
apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi. Jutek Bongso, kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina sudah berada di sebelah saya saat ini. Bang Jutek, kita ketahui Bang bahwa Peggy Setiawan ini sudah bebas kemarin ya, pra peradilannya sudah dikabulkan. Kemudian juga Saka Tatal nanti tanggal 24 akan mengajukan PK begitu. 6 terpidana lainnya, ini langkah ke depannya seperti apa Bang Jutek? Betul, kami lagi mempersiapkan novum ya, mengumpulkan novum dengan banyak bukti saksi yang baru yang belum pernah muncul pada saat persidangan tahun 2016 yang lalu, dan juga kejanggalan-kejanggalan hal-hal yang menurut kami kurang tepat penerapannya itu akan kami jadikan novum. Yang terakhir minggu lalu kami membuat laporan polisi terhadap Rudiana pribadi, bukan bukan sebagai anggota polisi. Ya, kesaksian yang mereka lakukan inilah yang membuat para terpidana sekarang menjalani hukuman dengan vonis seumur hidup yang sudah inkrah. Tentu sebagai penegak hukum, saya sebagai advokat tentu sangat menghargai apapun keputusan hakim itu kita harus terima. Ya kan? Kami sudah sampaikan, kami menerima, itu sebabnya jalan satu-satunya kami harus menempuh peninjauan kembali untuk mengambil langkah hukum. Nggak ada langkah lain. Kalau yang kami duga bukan mereka pelakunya dan mereka tidak bersalah dalam peristiwa di kasus Vina dan Eki. Terhadap Ibtu Rudiana, ya, kami laporkan dengan dugaan menurut keterangan daripada terpidana yang merupakan klien kami, bahwa mereka mengaku, ya kan, diduga dia aniaya ketika penangkapan itu malam saat mereka diamankan. Kami mau bertanya, bagaimana seorang Ibtu Rudiana saat itu merupakan kanit narkoba Polresta Cirebon, berdasarkan informasi dari saudara Aib langsung melakukan penangkapan tanpa ada bukti awal yang cukup, hanya berdasarkan keterangan dari seorang Aib dan Dede. Bang Jutek, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga untuk pengumpulan novum dan juga bukti-bukti tersebut berjalan dengan lancar sampai agenda PK nanti ya. Bang. Terima kasih. Ya, sehat selalu Bang Jutek. Kita temukan fakta selanjutnya. Pertama kali Peggy setelah tadi ada yang lompat ke arah Peggy, itu apa yang dilakukan? Saya diem aja, nggak orang langsung digerebek, langsung disikap gini.